Saudara-saudara sekalian, pada kebaktian hari ini kita menaikkan syukur kepada Allah yang menghendaki kita semua hidup dalam persekutuan dan kebersamaan di bawah payung persekutuan gereja-gereja di Indonesia. 73 tahun kita telah berlabuh bersama dalam persekutuan ini. Terpujilah Allah yang menghendaki kita terus bersatu dalam kasih Kristus. Marilah kita terus bergerak bersama dalam kasih Kristus menuju labuhan abadi. Kita mengawali kebaktian syukur ini dengan menaikkan pujian dari KJ 292 sambil kita berdiri. Ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Tabu gendang. Mari kita menghadap Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara-saudara. Sambutlah firman Tuhan yang mendasari kebaktian oikumenis dalam rangka Hari Ulang Tahun PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-73 pada hari ini, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sambut introitus ini dengan pujian PKJ 277 bait 1 sampai 3. Bahasa
Marilah kita membaca Mazmur 133 secara bersahut-sahutan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk diselamatkan dan dipersekutukan menjadi tubuh Kristus. Engkau menghendaki kami agar menjadi satu, menjadi gereja Kristen yang esa sebagaimana doa Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang kaya dan subur. Mampukan kami untuk menggunakan karya-Mu yang baik dan indah ini bagi kesejahteraan kami dan saudara-saudara kami di atas bumi Indonesia ini. Tuhan, ampunilah kami, karena kami tidak peduli dengan masyarakat dan komunitas di mana Engkau menempatkan kami. Kami hanya memikirkan kepentingan kami, kelompok kami. Kami cuek dengan orang-orang yang Engkau tempatkan sebagai sesama manusia di sekitar kami. Ampunilah kami atas kegagalan kami memaknai dan menghidupi kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Seringkali yang kami bangun adalah kebencian atas dasar perbedaan daripada persekutuan kasih yang membawa kedamaian. Dulu ku tertindih
Saudara-saudara, karena belas kasihan dari Allah kita memperoleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh kasih karunia itu, sehingga kita hidup dan selamat. Firman-Nya berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya menyampaikan berita anugerah pengampunan kepada setiap orang yang percaya dan mau bertobat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kembali, saudara-saudara, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita dan teristimewa siapkan juga diri kita masing-masing. Kita berdoa. Kembali kami datang bersekutu bersatu hati di hari yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami sebagai Sabat, di mana kami berhenti dari semua aktivitas kami setelah sepekan kami lewati, dan di hari yang sudah Tuhan kuduskan kami datang sebagai umat kepunyaan Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan karena itu dalam peribadahan kami juga di hari ini kami ingin kembali mendengar pengajaran Tuhan. Karena itu ya Tuhan, karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu
yang akan mendampingi kami, yang akan menguatkan kami dan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan yang paling utama, firman-Mu akan kami bawa dalam hidup langkah kami yang Tuhan sudah nyatakan pengutusan-Mu. Kami kembali kepada dunia untuk berkarya dan mewujud nyatakan firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dan berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka dari Alkitab kita, dari tulisan Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan, kita membacanya secara gilir ganti. Dimulai dari saya ayat genap, Ibu Bapak ayat ganjil. Demikian, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Shalom. Ibu Bapak, saudara-saudara, jadi kalau seandainya tadi bacaan Alkitab tadi yang sedikit mungkin agak sedikit berbeda seperti yang Bapak Ibu punya ya. Apa yang saya baca kayaknya tadi agak sedikit berbeda. Bukan karena Alkitab saya berbeda, tetapi karena yang saya gunakan ini adalah Alkitab cetakan edisi kedua terjemahan baru yang diterbitkan tahun 2023 kemarin, diluncurkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, yang Ibu Bapak pakai itu yang edisi pertama yang tahun 74. Jadi saya pakai yang edisi baru ya. Jadi bukannya beda, tapi di bahasanya lebih disederhanakan supaya dimengerti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya jangan sampai kan Ibu Bapak pikir Pak Pendeta Alkitabnya beda gitu ya.
Jangan, kita sama Alkitabnya, cuma saya pakai edisi yang kedua, selalu ada tandanya di Alkitab saya itu ada tanda begini. Nah, itu cetakan baru dari Lembaga Alkitab. Ya. Baik, Ibu Bapak, mari kita perhatikan bacaan kita dengan tema kita pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Kalau kita bisa lihat sejarah dari kata dewan menuju persatuan atau persekutuan gereja, itu enggak gampang. Ya. Sejak tahun 50 dimunculkan PGI, sekarang namanya PGI, dulu bernama Dewan Gereja-gereja di Indonesia. Baru tahun 1984, ya, dulu di Tumohon sebelumnya, sidang raya gereja se-Indonesia. Mereka mau PGI, anggota DGI dulu mau mewujudkan gereja yang menjadi satu, namanya Gereja Kristen yang Esa di Indonesia. Berarti nggak ada lagi yang namanya Gereja Toraja Mamasa, nggak ada lagi yang namanya GPIB, nggak ada lagi yang namanya HKBP, GKI, nggak ada itu. GEMIM, GPM, GEMIT, nggak ada itu. Yang ada Gereja Kristen yang Esa di Indonesia. Itu pada waktu sidang raya di Tumohon sebelum tahun 84. Pertanyaannya apakah terwujud? Enggak. Karena satu gereja akan keluar dari DGI kalau Gereja Kristen yang Esa di Indonesia itu diwujudkan. Yaitu Eporus Nababan waktu itu dengan keras dia katakan, kalau itu terwujud HKBP keluar dari DGI. Dan itu digumuli sampai di persidangan raya berikutnya di Ambon 1984. Baru sampai pada kapasitas tidak mewujud sebagai lembaga, tapi semangat oikumenenya itu ada. Maka lahirlah 5 dokumen keesaan. Salah satu daripada 5 dokumen keesaan itu adalah ini yang disebut dengan piagam saling menerima dan saling mengakui. Ada 2 hal. Yang pertama baptisan. Orang dulu itu gereja kalau baptisan itu pasti yang benar itu selalu bertanya, yang benar yang mana? Yang diselam apa yang dipercik? Ya kan, ini baku ribut nih, gereja-gereja cuma ribut itu aja. Yang dibaptis diselam itu sah, yang tidak diselam itu tidak sah. Makanya orang bisa baptis 2, 3, 4 kali, 5 kali. Kadang-kadang begitu ya, dia mempermainkan Roh Kudus. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya PGI memutuskan begitu. Bahwa semua baptisan baik itu percik, baik itu selam diterima. Ya, kalau gereja Pentakosta itu kan begitu ada saudara-saudara kawin misalnya, ada anak muda kawin dengan jemaat di Pentakosta, ditanya, "Sudah baptis?" "Sudah." "Apa?" "Percik." "Ulang." Harus selam. Tapi ada gereja Pentakosta di Surabaya yang masuk anggota PGI. Jadi itu ya, jadi membuat satu kesatuan itu ternyata enggak mudah. Kenapa? Karena di gereja-gereja di Indonesia itu punya latar belakang budaya yang paling kuat. Jadi agak susah. Ini yang disebut dengan istilah denominasi. Ya, jadi denominasi AKBP itu paling kuat karena masih ada budaya. Gereja Toraja, kemudian apa lagi? GPIB sih nggak bisa bilang gereja budaya, gereja itu nasional karena semua orang ada di situ, berbagai macam suku. Jadi kalau mau tahu Indonesia mini atau Indonesia kecil lihat di GPIB, di situ ada orang Batak, di situ ada orang Toraja, ada orang Ambon, semua sama. Ya, nah, jadi yang paling sulit itu adalah gereja dengan latar belakang budaya karena masih ada kekentalan budayanya sangat berpengaruh. Coba perhatikan orang Batak kalau kawin. Mana yang lebih dikuatkan? Kawin adat lebih kuat ketimbang kawin gereja. Kalau dia kawin gereja tidak diterima kalau dia belum kawin adat. Saya nggak tahu kalau di Toraja bagaimana. Enggak ya? Enggak. Kalau di Tapanuli begitu.
Jadi kalau dia kawin, dia kawin dengan suku lain terus tidak diadatkan, begitu anaknya kawin dengan orang Batak dan diadatkan, maka mamanya dan papanya tidak bisa duduk di pelaminan. Mesti tantenya yang orang Batak. Dan itu terjadi. Saya punya teman di komplek, begitu anaknya kawin dia nggak bisa. Dia bilang saya nggak bisa duduk di situ karena istri saya orang Jawa, saya nggak pernah bawa dia masuk dalam adat. Itu kuat sekali. Nah, saudara-saudara, saya tinggalkan itu dulu. Mari kita coba perhatikan di sini dalam bacaan kita di dalam 2 Korintus. Ini surat pergumulan Paulus tentang kebersamaan, atau kalimatnya dikatakan tadi bersatu di dalam Kristus. Sama seperti satu orang mati, demikian juga ada satu orang yang berbuat dosa dan satu orang yang mati. Makanya Yesus itu sering disebut Adam kedua. Kenapa Yesus disebut Adam kedua? Apa perbedaan Yesus dengan Adam? Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu semua. Apa yang membuat Paulus sampai bisa bilang Yesus itu Adam kedua? Apa persamaan Yesus dengan Adam? Ada yang bisa jawab? Apa? Sederhana sekali. Sama-sama manusia dia, Pak. Selesai kan? Loh iya kan, dia dilahirkan dari Maria. Cuma Adam tidak dilahirkan, Adam dibentuk. Ya kan? Apalagi persamaannya? Adam dibentuk dari debu dan tanah, betul. Tapi kalau tidak diberi nafas, dia nggak bisa jadi makhluk hidup. Makanya diberikan nafas itu dalam bahasa Ibrani itu sama dengan nefes atau ruah. Artinya udara, nafas. Rohnya Allah dihirupkan ke dalam Adam sehingga Adam menjadi hidup. Persamanya dengan Yesus apa? Maria lahir dari hubungan suami istri? Enggak. Iya kan? Kalau suami istri, kalau keluarga itu kan begitu ya, kalau suami begitu diberkati, disetrum itu istrinya, hamil, baru bisa hamil. Saya pakai bahasa disetrum karena masih banyak anak-anak di situ, jadi nggak saya berani ngomong yang lain. Pokoknya disetrum aja. Nanti kalau anaknya tanya, mama memang dulu disetrum ya, itu nanti ibu bapak lah yang menjawab ya. Jadi begitu dikena hubungan punya anak. Maria tidak disentuh oleh Yusuf. Injil Matius mengatakan Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria. Tapi Injil Lukas mengatakan Maria berjumpa dengan malaikat lalu mengatakan Roh Kudus akan datang dan akan membuahi kandunganmu. Jadi Yesus lahir karena Roh Kudus. Itu kesamaannya. Dua ya, sama-sama dia manusia dan dia lahir dari roh. Sekarang apa perbedaannya Yesus dengan Adam? Apa? Yuk. Ya? Adam jatuh dalam dosa, Yesus hampir mirip-mirip begitu. Adam dicobai iblis, atau manusia pertama dicobai iblis dan jatuh dalam dosa. Tapi Yesus dicobai iblis justru lari dari dia. Dan disitulah perbedaannya. Yesus tidak pernah dipengaruhi oleh dosa. Jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, saya stop di situ dulu. Apa benar kita mau tidak hidup untuk diri kita sendiri? Ayo. Kan kalau yang berkeluarga pasti dia pikir istrinya, suaminya, anak-anaknya. Kalau dia belum punya pacar, dia pasti cari cowok di gereja. Ya lebih baik cari cowok di gereja ya. Cowok di gereja ganteng semua. Oh nggak mau kalah, cewek di gereja juga cantik-cantik. Ngapain cari di luar sana? Nanti di luar sana kalian susah sekali sendiri. Waduh nanti gini. Tiba-tiba, aduh mak kenapa? Badan saya udah 2. Kamu cuma 1, sudah berbadan 2 mak. Sudah mulai. Sama siapa?
sama si itu mau tidak mau kan? Sudah. Nah, saudara-saudara, nggak gampang memang untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan hidupnya untuk Dia. Lalu dikatakan begitu, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, fokus hidup dia bukan untuk dirinya dia sendiri. Saudara bekerja, saudara mulai berjalan ataupun melakukan aktivitas kemanapun kita berada, tetap kita membawa yang namanya kita adalah orang Kristen. Jadi dimanapun saudara, kekristenan itu tidak perlu dihadirkan dengan kalung salib, tapi dengan perilaku supaya orang lain bisa melihat. Oh begitu ya orang Kristen ya. Saya mau tanya lagi, gak apa-apa ya kalau saya tanya-tanya terus ya. Jadi jangan bosan. Orang Kristen itu dikenal apanya sih? Saya setuju dengan kalimat itu. Kasih. Tapi jangan sampai itu cuma dihafal. Oh itu Pak Pendeta itu dibilang katanya kasihilah Tuhan Allahmu dari mana? Oh gampang itu dari orang tua saya dulu. Matius 22 ayat 37 mantap. Terus berlakunya gimana? Itu di gereja. Tapi kalau ada di luar kasih utang tetap bayar. Kan begitu kan nggak boleh ya jujur aja kan. Jadi saudara-saudara mari kita perhatikan hal yang seperti itu. Jadi kita hidup untuk Kristus. Saudara mau buat segala sesuatu ingat. Orang akan melihat kita punya perilaku. Kalau orang tanya gini, itu agama, pasti orang tanya, siapa namanya? Namanya Wati. Agamanya apa? Kristen. Orang kalau sudah bicara agama Kristen mulai mundur satu orang. Mulai kita dijelek-jelekin. Jangankan kita dijelek, Yesus saja sudah dijelek-jelekin dari dulu. Makanya kalau kata Yesus bilang, nah kita ini harus memikul salib dan menyangkal diri. Bagaimana menyangkal diri Pak Pendeta? Ketika orang tanya kepada kita, siapa diri kita? Saya orang Kristen. Selesai. Maka orang akan mulai mencibirkan mulutnya kepada kita. Hati-hati orang Kristen. Kenapa? Dia suka makan B2. Nah, saudara-saudara, itu pun juga banyak sekali. Peningkatan karya kerja kita selalu mau naik golongan susah sekali kalau dilihat apa agamanya Kristen susah. Tapi kita bersyukur zaman sekarang sudah mulai terkikis habis. Siapa yang kerja keras, siapa yang berprestasi, dia terus yang diperhatikan. Jadi karena itu saudara-saudara, poin berikutnya mari kita bisa lihat sekarang apa yang dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau tanya dulu lagi. Kalau dulu kita belum kenal Yesus, hidup kita bagaimana? Lalu pada waktu saya mengenal Yesus, hidup kita bagaimana? Ya tadi sini jawab, sekarang yang sebelah kanan saya deh. Sebelum berjumpa Yesus, atau saudara-saudara pernah melihat Yesus? Belum. Siapa yang mau melihat Yesus? Gak ada yang jawab. Kalau dia masih muda, sabar dulu Pak Pendeta. Saya belum dapat pasangan. Kalau yang biasanya, kalau yang siap itu orang yang sudah rambut putih, oma-oma. Saya siap Pak Pendeta. Saya lagi menunggu-nunggu kapan Tuhan Yesus mau datang. Coba tanya anak muda. Dia lupa-lupa. Tapi kalau di gereja Toraja Mamasa ini, anak-anak muda di sini selalu siap. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Tapi entar dulu, ada yang lebih ganteng enggak? Nah, sekali lagi saya katakan ya, jangan cari di luar. Yesus sudah menjodohkan kalian. Kalau kalian rajin beribadah, rajin melayani, berkatnya itu pasti ada jodohnya. Ya, yaminkan enggak? Gitu dong, berarti. Nah, lanjut supaya kita juga terus kita bisa lihat. Yang lama sudah berlalu, berarti ketika saudara mengaku Yesus, maka seluruh hidup kita
Jangan lagi kita membiarkan dosa itu masuk dalam diri kita. Bisa enggak? Kalau pribadi kita enggak bisa, karena itu kita minta tolong dari Tuhan. Mampukan saya untuk saya selalu memberikan yang terbaik. Ya, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Itu berkomitmen dengan Tuhan. Orang kalau waktu di CD itu, ya peneguhan CD di Toraja ada ya, peneguhan CD ya pada usia dewasa. Lalu ditanya, kalau di GPB itu ditanya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Baru pertama. Nanti setelah 3 tahun, ya dengan setengah hatiku. Sudah mulai bosan-bosan, ya dengan sesuka hatiku. Mau datang ke gereja kah? Tiba-tiba datang telepon pacar, mau kemana ke gereja? Jangan dulu dah. Sekarang ada konser, datang konser. Nah lo pergi ke sana. Gampang kok gereja masih bisa hari Minggu. Ini konser penting cuma 1 kali dalam 20 tahun, mungkin seumur hidup kita nggak pernah datang lagi. Kalau gereja kan hari Minggu ya bisa pergi ke sana. Ya kalau besok Tuhan masih kasih kita nafas. Lalu kalau tiba-tiba nggak ada, hilang kesempatan. Mau bilang apa? Jadi saudara-saudara, yang lama sudah berlalu. Mari kita hidup kepada yang baru. Itu Rasul Paulus, dia bicara itu bukan omong kosong, karena dia berubah benar. Ya, pengalaman dia. Karena itu jemaat di Korintus itu hampir pecah. Karena apa? Hanya karena golongan, kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Dan kita bersyukur persekutuan gereja-gereja di Indonesia bisa menyatukan. Ya. Kalau kita memakai simbol negara kita, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kebersamaan itu bukan harus semuanya menjadi sama. Kebersamaan itu artinya kita walaupun berbeda, tapi kita punya semangat yang sama, kita punya tujuan yang sama, maka bisa berdiri ke sebuah satu persekutuan yang di dalamnya Kristus sebagai dasar. Karena itu gereja tetap utuh. Walaupun orangnya berbeda, ya kan? 1, beda pendidikannya. 2, beda budayanya. 3, beda cara mendidik dan sebagainya. Semua berbeda. Rambut boleh sama hitam, tapi keinginan pasti berbeda, ya kan? Kita boleh sama rambut nih, iya. Tapi kalau beli roti apa? Yang satu bilang coklat, yang satu bilang keju, yang satu bilang strawberry, kan beda. Nah, apakah dengan demikian kita harus berbeda terus kemudian kita jauh? Kita tidak sama ya. Beda kita tuh punya suka-suka tuh tidak. Walaupun kita rambut hitam sama suka, cara kita mengolah sesuatu juga berbeda, tapi ketika berdiri dalam satu pondasi yang kokoh, maka yang kita lakukan bukan lagi untuk diri kita tapi untuk Dia. Dan itulah PGI, dia bertahan sampai hari ini 73 tahun. Di tengah-tengah gelombang persoalan-persoalan banyak sekali. Tantangan PGI sekarang tidak sedikit. Ya, mari kita perhatikan itu. Dan kita bisa, karena itu salah satu untuk mewujudkan gerakan oikumene itu adalah pertukaran pelayan firman seperti ini. Tata ibadah dari gereja manapun kita terima, kita ikuti. Walaupun mungkin di gereja Toraja Mamasa ini dia agak bingung, wah ini kok begini Pak Pendeta. Iya, karena memang kalau di GKPB ini justru rupanya semua pendeta memainkan peranan, gitu ya. Jadi itulah gereja. Nanti dapat lagi di tahun depan gereja, mungkin bisa saja gereja Toraja punya tata ibadah dipakai, supaya kita bisa mengenal ini loh saudaramu. Saya mau bertanya sama ibu-ibu. Sini berapa orang ada ibu-ibu? Nah. Bu, punya anaknya ada 5? 2, 3, 10, nggak ada. Oke, 2, 5. Saya mau tanya, apakah anak kita 2 atau 3 punya sifat yang sama? Beda dong. Kita bisa membayangkan bahwa di dalam gereja Kristus, kenapa bisa bersatu? Kenapa anak kita bisa bersatu? Karena mereka sudah dididik dari awal itu untuk punya sama pikirannya. Ini loh saudaramu, jangan kau sakiti ya. Kalau kau sukses nanti ingat saudaramu. Dan itulah gereja Tuhan. Kita saling menopang sehingga orang lain akan mengatakan, coba lihat itu orang Kristen. Saya pernah melayani di Lampung itu 11 tahun di satu jemaat. Dan orang-orang di sekitar jemaatnya kecil sih. Cuma 60 kakak terbagi dalam 5 sektor pelayanan.
Jarak satu dengan sektor lain itu sekitar 30-an kilo. Dan kendaraannya cuma motor, masuk kebun karet, keluar kebun kelapa sawit, pokoknya malam-malam begitu. Nah, di situ ada masyarakat, mereka tuh selalu bilang begini sama jemaat waktu saya melayani di Lampung. Orang Kristen itu enak loh, kenapa? Bajunya baru terus tiap minggu. Dia belum tahu kalau itu kalau pelkes, pakaian layak pakai itu dari jemaat di kota. Mereka nggak beli. Loh, dulu kan kalau di GPB itu ada yang namanya pekabaran Injil itu diganti dengan pelkes, pelayanan dan kesaksian. Jadi tamu dari Jakarta itu dia bawa pakaian layak pakai. Datang diberi, wah dia ambil gitu, cocok buat saya. Dia pakai, makanya orang-orang begini, orang Kristen enak ya, dia kaya. Kenapa? Lihat aja, bajunya baru terus tiap minggu. Nah itu satu. Apalagi kalau meninggal, kita nggak repot-repot. Kenapa memang? Lihat tuh, kalau peti disiapkan, semua segala sesuatu kita berduka, tapi kita dapat sumbangan. Tuh, bayangkan seperti itu. Hal-hal yang sifatnya lahiriah saja orang bisa melihat itu. Tapi ya satu hal yang membuat mereka juga kadang-kadang bingung. Lihat tuh orang Kristen tuh, kenapa? Tuh yang perempuan, yang gadis-gadis tuh susah untuk kawin, katanya begitu. Makanya saya bilang anak pemuda, kalau kau mau kawin besok gampang, banyak pria di luar sana, kawin aja, besok nanti kau sengsara kok. Lebih baik kita serahkan sama Tuhan, jodohmu ada di tangan Tuhan. Kalau kau beriman, pasti Tuhan kasih yang terbaik, yang sepadan. Makanya berdoa terus dan minta, Tuhan berikan saya pasangan yang sepadan. Sepadan itu bukan berarti sesama jenis, ya. Salah tuh. Sepadan itu begini, kalau di dalam tatanan bahasa Indonesia, ya, ada namanya padanan kata. Padanan kata itu bunyinya sama, tapi bentuknya beda. Mondar mandir, ya kan? Nah, jadi kalau dibilang mondar mandir, ya kedengarannya hampir sama. Tapi begitu ditulis hurufnya beda. Sama-sama manusia, tapi jenis kelaminnya berbeda. Itu sepadan. Ya, ternyata kompak semua. Begitu bilang bukan berarti sejenis. Yang di sana ketawanya gede sekali. Saya curiga jadi. Ini berarti hati-hati, jangan besok-besok ada bendera warna-warni di situ, pelangi lagi keluar. Ya, artinya saudara-saudara, dalam rangka persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita berrekonsiliasi. Ya, kita kembali menyatukan diri kita. Dalam bacaan kita hari ini, semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita. Kata mendamaikan itu rupanya setelah saya tarik, dibuka di kamus, dalam bahasa aslinya, rupanya bukan kata damai itu dalam arti peace, enggak. Tapi dalam arti rekonsiliasi. Jadi Allah sudah mengadakan hubungan kita kembali diperbaiki. Yang tadinya terputus oleh dosa, sekarang diperbaiki oleh Tuhan. Jadi bukan karena kebaikan saudara, maka tadi dibilang begitu ya. Bukan karena upamu dan bukan karena gak ada kita punya, tapi karena Tuhan maka kita direkonsiliasikan, hubungan kita dikembalikan lagi baik. Jadi pulang, kalau marah-marah sama pacar, rekonsiliasi dengan Tuhan dulu, ya, baru dengan pacar, ya, supaya kalau suami istri diam-diam, rekonsiliasi dengan Tuhan. Pulang, ajak suami bicara. Papa sayang, mau minum apa? Nah, gitu ya. Itu kalau tanggal muda. Kalau tanggal tua, mau makan apa? Oke. Tapi di gereja Toraja enggak begitu ya Bu ya. Mau tanggal muda kah mau tanggal tua, Papa ganteng loh. Mainnya tadi bonus dari kantor. Jadi saudara-saudara, mari kita terus bersatu. Ingat, rekonsiliasi itu sangat dibutuhkan. Karena Yesus mau gerejanya bersatu terus. Yesus mau hidup dimulai dari keluarga.
dari keluarga berdamai, maka akan nyata di dalam persekutuan. Lalu ketika persekutuan gereja ini berdamai, berrekonsiliasi setiap hari, maka orang pun akan bisa melihat kita punya gereja. Ternyata gereja ini tempat orang merasakan kedamaian. Itu usahanya berdamai dengan Allah, baru bisa berdamai dengan sesama. Selamat ulang tahun Persekutuan Gereja di Indonesia. Kita adalah anggota. Saudara dan saya dengan satu. Kan ada gitu ya. Ada lagu gereja, itu lagu yang saya lupa lagu judulnya, tapi menggambarkan tentang kebersamaan di dalam gereja Tuhan. Ada yang kalau anak-anak itu beda warna, ya, beda warna, aku hitam, kamu putih, ya kan. Kalau bersama di dalam Yesus kita semua sama, kita semua satu di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ada paduan suara? Oke, silakan paduan suara Gerakan Pemuda.
Terima kasih untuk pujian dari Puka Grup Gerakan Pemuda Gereja Toraja Mamasa. Saudara-saudara, mari berdiri. Sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap yang sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mohon kesabarannya untuk saya akan membacakan warta jemaat. Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu di gereja. Jika Bapak Ibu Saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dan rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat hubungi majelis ibadah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam ini. Yang pertama Ruben Sereno Wisan tanggal 22 Mei, Bapak Joni Malato 25 Mei, Mikael Gerin 26 Mei, Ibu Monika Pasaut 27 Mei, Ibu Emi Kariwangan 28 Mei. Tuhan Yesus berkati. Pertukaran pelayanan firman dalam rangka pelayanan bulan Oikumene, maka hari ini dilaksanakan pertukaran pelayanan di lingkup PGIW DKI Jakarta. Pendeta Ismaliani melayani di POUK Jemaat Immanuel Kopassus, dan hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin Lohen Nepesi dari GPIB Sejahtera. Ibadah rumah tangga mengundang seluruh anggota jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Juanda Setia Dharma. Ibadah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Info ibadah selengkapnya akan disampaikan kemudian. Ibadah Minggu Juni 2023, pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Ismail Gualangi, pengantar pelayan Tua Emi Kariwangan, pelayan 1 Dekan Monika Pasaut, dan pelayanan 2 Dekan Timotius Minanga. Selanjutnya untuk laporan keuangan jemaat dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Warta kategorial Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Jakarta. Ibadah anak sekolah minggu secara onsite dilaksanakan dari gedung gereja sekali dalam sebulan pada minggu keempat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan minggu 1, 2, 3 dan 5 dilaksanakan melalui virtual, dan link ibadahnya akan dikirim setiap hari Minggu pukul 08 waktu Indonesia Barat. Jika rindu mendapatkan info ibadah anak, mohon menghubungi kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Dan laporan keuangan PAR GTM juga dapat dilihat di warta. Kemudian mengundang seluruh anggota PPR GTM dan BPMJ untuk menghadiri ibadah PPR GTM Jakarta. Ibadah akan diadakan hari ini Minggu 28 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
ibadahnya secara virtual Zoom. Laporan keuangan PPRGTM juga dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Persekutuan doa PPGTM Jakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat secara virtual Zoom. Mohon kehadiran seluruh kaum muda jemaat, linknya disampaikan kemudian. Ibadah bulanan PPGTM yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Ibadah akan dilaksanakan setelah ibadah Minggu dari gedung gereja. Dimohon agar semua pemuda dapat tinggal. Laporan PPGTM dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Demikian penegasan warta hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023. Atas perhatian Bapak Ibu Saudari kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu mengucap syukur, terima kasih untuk semua berkat Tuhan di hari Minggu ini dalam rangka bulan Oikumene, di mana Tuhan sudah memberkati perjalanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia memasuki usia pelayanan yang ke-73 tahun. Tuhan, sungguh banyak karyamu, sungguh banyak berkat-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah tantangan hidup sekarang ini Tuhan tahu sejak hadirnya COVID-19 telah banyak berpengaruh dalam perkembangan gereja Tuhan. Namun demikian kami berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi kami bersyukur karena gereja-Mu sudah melewati masa-masa di mana kami harus mengadakan ibadah secara daring. Dan kami ada di rumah, tapi Tuhan sudah mengantar kami melewati masa itu. Dan kini kami dapat bertatapan muka satu dengan yang lain. Semua itu karena kasih Kristus. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu di dalam tantangan globalisasi bahkan budaya digital yang sudah mempengaruhi perjalanan gereja Tuhan. Namun demikian kami tetap menggunakan alat-alat komunikasi atau sistem digitalisasi ini bukan untuk bermegah diri, tetapi untuk menyesuaikan supaya kami dapat menjadikan semua itu sebagai alat dalam pekabaran Injil-Mu. Sehingga gereja Tuhan selalu tetap menempatkan Kristus sebagai kepala gereja, sebagai yang paling utama. Sehingga kami semua tetap melakukan segala sesuatu di dalam dasar kasih Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, kembali kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami. Gereja Tuhan, para pengurus dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, baik juga di tingkat-tingkat wilayah, dalam hal ini pengurus dari PGIW wilayah Jakarta, Tuhan memberkati semuanya. Berkati seluruh kegiatan pelayanan pertukaran pelayan firman dalam rangka bulan Oikumene, biarlah kami semua saling mengenal sebagai satu keluarga, sebagai gereja yang hadir di bumi Indonesia dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu agar dalam segala hal tetap dipelihara. Bapak Penatua MS Panggalo, Tuhan berkati sehingga dia merasakan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Ruben Zareno Wisan tanggal 22 Mei yang lalu, Bapak Joni Malato 25 Mei, Saudara Michael Gerin 26 Mei, Ibu Monica Pasau 27 Mei, dan yang hari ini Ibu Emi Kariwangan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk para pengurus BPMS, BPMK, BPMJ, GTM. Tuhan berkati
pengurus kategori, pelayanan anak dan remaja, persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapa dan persekutuan pemuda. GTM Tuhan memberkati semua pelayanan kami bersama, agar dalam segala hal kami tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Karena hidup kami yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru kami berjalan bersama Tuhan, dan kami selalu hidup dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang beribadah di hari Minggu ini, jemaat Tuhan yang hadir, kami para presbiter atau petugas dalam ibadah. Tuhan berkati pianis, pemandu lagu, paduan suara atau vokal grup Gerakan Pemuda. Tuhan juga memberkati akan multimedia, kameramen, semua yang terlibat dalam ibadah ini, bahkan jemaatmu yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus juga memberkatinya. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah semua doa syukur kami. Bahkan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati juga akan aparat-aparat keamanan baik TNI maupun kepolisian. Kami mau berdoa dan menyerahkan dalam rangka menyambut memasuki tahun politik di mana akan ada pemilihan pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat, calon-calon legislatif. Tuhan memberkati agar pada tahun depan kami memasukinya dengan semua kami lakukan dengan cara kedamaian, sehingga suasana pemilu dapat berjalan dengan penuh damai dan sejahtera. Maka kami yakin akan adanya pemimpin yang kemudian melanjutkan seluruh karya pembangunan di negara kami, sehingga kami tetap percaya Tuhan Yesus selalu menghadirkan berkat-berkat terindah bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami. Di pagi hari ini kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuki akta selanjutnya, yaitu persembahan. Tuhan berfirman, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menamur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 10-11. Sebagai ungkapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, mari kita mengungkapkannya melalui persembahan yang kita kumpulkan ini saat ini. Mari kita memuji Tuhan Maha Baik itu dengan menyanyikan bersama PKJ 264. Apalah
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati jadikanlah bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa dari kekal sampai kekal, atas segala kasih yang Kau berikan bagi kami semua umat-Mu yang percaya kepadamu, boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini. Kami bahkan Engkau telah memberkati kami dalam satu pekan ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus mengajar kami dalam mensyukuri segala hal kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita tetap berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan berdiri
Marilah kita terus-menerus hidup di dalam kasih, persatuan, perdamaian satu dengan lainnya, baik dengan sesama umat percaya maupun dengan sesama umat manusia di atas bumi ini. Kiranya kasih Kristus selalu menuntun dan menggerakkan kita dalam mewujud nyatakan itu semua. Sekarang kembalilah dalam kehidupanmu, saudara, setiap hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GTM Jakarta serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Benyamin Lau Henapesi yang telah melayani kita hari ini. Juga kepada majelis yang bertugas, kantoria, tim musik serta tim IT dan semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah kita siang ini baik onsite maupun online, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari nyanyian Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan, ayat yang ketiga. Dipersilakan duduk kembali saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.